Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil Islam wal iman, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketemu lagi dengan channel Ahmad Nur Khalid yang selalu menebarkan ilmu-ilmu supaya dapat bermanfaat, insyaallah. Ya, dengan hidayah dari Allah akan kita itu lega, ya, hati kita lega, lapang dada untuk menerima kebenaran Islam. Jadi atau dalam hadis yang lain ada kan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya, maka dia akan mengerti, dibuat mengerti oleh Allah fiddin, tentang agama. Di sini saya pernah mencatat, ya, insyaallah diterangkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Saya lupa, tidak mencatat ini dari mana ini catatannya, karena saya sering setelah membaca itu selalu mencatat, jadi saya lupa mencantumkannya. Pertama, ini yang saya catat, ada 10 golongan dari umat Nabi itu tidak masuk surga. Wah, ini luar biasa, ini perlu disampaikan. Asyratu asnafin la yadkhulunal jannata, 10 golongan tidak masuk surga. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah rela kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Ibnu Abbas ini, asyaratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannata illa man tabah, ya. Jadi 10 macam golongan dari umatku yang tidak akan masuk surga kecuali apabila dia bertobat. Awaluhum, adapun yang pertama, al-qulla'u, yang pertama al-qulla', ya, yang pertama al-qulla', wal jayuf, yang kedua al-jayuf, wal qatatu, yang ketiga al-qatat, ya, wad daybub, dan yang keempat ad-daybub, wad dayyuth, dan yang kelima ad-dayyuth, wa sahibul artabah, yang keenam sahibul artabah, wa sahibul kubah, dan yang ketujuh sahibul kubah, wal atalluh, yang ke 8 al-atal, ya, yang ke-9 waz-zanimu az-zanim, yang ke-10 wal aqu liwalidayh, ya. Ini 10 macam ini nanti akan dijelaskan satu persatu. Bukan saya yang menjelaskan, tapi Nabi langsung yang menjelaskan lewat sahabat, ya. Sahabat ini bertanya, qilah, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal qila, apa al-qila itu? Yang pertama itu tadi, yang pertama, ya, al-qila. Qala, maka Nabi menjelaskan tentang al-qila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qila itu alladzi yamshi baina yadayil umara, yaitu orang yang mondar-mandir di penguasa, ya, orang mondar-mandir di kekuasaan. Ay alladzi yamshi wa huwa as-sa'i ilaihim bil batil wal kadhib, ya. Jadi orang yang selalu mondar-mandir, nyambi proposal, ya, bawa proposal ke sana kemari, ya, bil batil, dengan tujuan batil dan kedustaan. Nah, kalau nanti misalnya tidak dusta, ya, hanya menyampaikan proposal saja, kemudian setelah dikasih dia tidak
tidak memperoleh keuntungan atau tidak mengharap keuntungan dari usaha dia, ya tidak termasuk. Karena uang atau bantuan dari pemerintah itu adalah amanah, dan amanah itu harus disampaikan kepada yang punya amanah, seperti itu. Jadi tidak termasuk kalau yang amanah. Ini yang dimaksud adalah yang tidak amanah. Yang tidak amanah. Yang tidak amanah. Kemudian waqila mal jayyuf, apakah Nabi yang dimaksud al jayyuf itu? Qala sallallahu alaihi wasallam an-nabashu, yaitu an-nabas. Apa an-nabas? Ay sirakul akfan minal kubur, yaitu orang yang kerjaannya mencuri kain kafan dari dalam kubur. Naudzubillah. Untuk dijual, ya, untuk dijual. Ya, mencuri, tukang mencuri pakaian atau kain kafan orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal qattat, apakah al qattat itu wahai Nabi, wahai Rasul? Qala, maka berkata Nabi, menjawab Nabi, an-nammamu adalah pengadu domba, ya, mengadu domba. Ya, kata-kata yang di sini disebar ke sana, yang di sana disebar kemari. Apalagi ditambah-tambah. Ya. Jadi sudah paham ya, an-namam itu mengadu domba, tujuan ingin merusak kerukunan umat Islam. Makanya apapun yang dikatakan oleh orang lain disampaikan, padahal bagi dia itu kan menyakitkan, ya, atau membuat ketidakakuran, ya, ketidakamanan, ya, membuat keresahan dan membuat permusuhan. Wa qila mad-dayyub, ya. Wa qila mad-dayyub, dan dikatakan apakah ad-dayyub itu wahai Nabi? Qalah, maka berkata Nabi Muhammad, alladzi yajma'u fi baitihi al-fatayatu lil fujur, yaitu orang yang selalu orang yang mengumpulkan di rumahnya itu pemuda-pemuda untuk pemuda-pemudi, ya, pemuda-pemudi, ya. Kalau al-fatayat di sini pemudi, untuk berbuat, ya, kejelekan, berbuat zina, berbuat mesum. Ya. Ini juragannya cewek-cewek, juragannya pemuda-pemudi, ya. Ya, yang menghubungkan antara si penjual dan penjajah seks komersial, PSK, ya. Ini termasuk di sini. Di sini tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, ya, waqila mad-dayyuth, apakah ad-dayyuth itu wahai Nabi? Qala, maka Nabi menjawab, alladzi la yugharu ala ahlihi, yaitu orang yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Yang dimaksud keluarga di sini Nabi menjelaskan, ulama menjelaskan, sahabat menjelaskan, ai zaujihi, artinya istrinya. Jadi istrinya walaupun tampil membuka aurat atau walaupun menutup aurat, tapi lekuk tubuhnya kelihatan, maka itu termasuk ad-dayyuth, tidak curiga atau tidak cemburu. Wa bintihi, atau anaknya. Wa ukhtihi, atau saudaranya. Jadi istri, anak, dan saudara itu dibiarkan walaupun membuka aurat, ya, memamerkan kecantikannya, membuat orang lain tertarik atau terpikat, ya. Itu namanya ad-dayyuth. Wa qila ma sahibul artabah, apakah yang dimaksud artabah itu wahai Nabi? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, allazi
yattaribu bitifli, yaitu orang yang biasa memukul kendang. Yang dimaksud di sini adalah wahwa al-kubatul kabirah, kubah yang besar, genderang yang besar. Nah, biasanya dulu itu dijadikan menabuh untuk membangkitkan semangat kaum musyrikin, atau dijadikan alat untuk membangkitkan syahwat, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Waqila ma sahibal kubah, apakah sahibal kubah itu wahai Nabi? Ini bertanya lagi. Sahibal kubah qala, berkata Nabi atau menjawab Nabi, allazi yatribut tumbur, yaitu orang yang memukul at-tumbur. Apa tumbur itu? Wahwa at-tiblus saghir, yaitu kendang kecil. Ya, biasanya itu atasnya itu besar, tengahnya itu mengecil, dan bawahnya lagi membesar. Maksudnya mirip-mirip bodinya perempuan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan at-tumbur. Wakila, dan dikatakan mal utul, apakah utul itu wahai Nabi? Qala alladzi la ya'fu anidz dzambi, yaitu orang yang tidak mengampuni dosa-dosa. Manusia itu kan tempatnya salah dan lupa, kemudian mereka minta maaf, kita tidak mengampuni. Wala yaqbalul udhrih, dan tidak menerima uzur. Maksudnya uzur di sini alasan. Mengapa misalnya, mengapa kamu itu terlambat? Saya karena ada tamu. Nah, tidak diterima. Atau mengapa kamu tidak hadir? Karena saya sakit misalnya. Itu tidak diterima alasan itu. Itulah yang dimaksud dengan al-utul, ya, al-utul. Waqilah wa mazzanim. Yang dimaksud di sini ya belum ini ya. Wala yaqbalul udhri, dan tidak menerima udhur. Ay wa huwal mutakabbir, dia itu sombong, ya. Sombong, tidak mau memaafkan orang lain dan tidak menerima alasan orang lain, padahal alasan itu memang sebenarnya. Qala, berkata ya, waqilah, dan dikatakan atau bertanya, mazzanim, apakah az-zanim itu? Qala, maka berkata Nabi, alladzi wulida minaz zina, yaitu orang yang dilahirkan dari hasil perzinahan. Wa alaq biman laysa minhu, tapi digantungkan nasabnya itu dengan yang bukan bapaknya. Misalnya fulan lahir, ya, fulan lahir dari seseorang yang tidak diketahui bapaknya, kemudian mengambil nasab dari orang lain. Misalnya fulan bin fulan atau fulanah. Fulanah itu anak zina. Nah, fulanah itu anak siapa? Lalu mengambil nama fulan. Jadi fulanah binti fulan. Inilah 10 macam yang tidak akan masuk surga. Ini berdasarkan hadis Nabi. Saya mengambil dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Halamannya saya lupa. Semoga bermanfaat. Jadi saya mohon, semoga kita, ya bukan saya, kami atau kita semua mohon kepada Allah agar bisa jauh dari apa-apa yang telah dijelaskan Nabi. 10 orang ini haram masuk surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.